A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan belajar, ya, tentang berbagai hal dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang sebelum kita, dan dengan itu kemudian kita berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk, ya, ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya rabbal alamin. Sahabat iDream, di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah saya ingin mengangkat tema tentang akhlak utama seorang muslim, yaitu sifat sabar. Nah, kalau kita runut di dalam sejarah, ya, bagaimana kehidupan para nabi, ya, dari mulai Nabi Allah Adam sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, mereka adalah orang-orang, ya, yang betul-betul teruji sifat sabarnya. Ya, Nabi Adam dalam riwayat punya anak puluhan kembar. Ya, yang menonjol bagaimana kesabaran Nabi Adam menghadapi, ya, insiden, ya, atau peristiwa pada dua anaknya, yaitu Habil dan Qabil. Luar biasa itu. Kemudian Nabi Nuh, apalagi kalau bicara Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu luar biasa kesabarannya menghadapi umatnya, ya. 950 tahun berdakwah, pengikutnya tidak banyak. Ya, hanya belasan, ada yang mengatakan puluhan aja, ya. Ya, sisanya yang ini jumlahnya ribuan, ya, mungkin ratusan ribu, ya, tenggelam, ya, karena nggak mau ikut Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim, wah, Nabi Ibrahim lagi, ya. Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, ya. Ya, kekasihnya Allah, karena, ya, kesabarannya begitu kuat. Bagaimana diuji, ya, dalam rumah tangganya, ya. Kemudian bagaimana beliau menghadapi ujian dalam persoalan anak. Dulu di awal-awal sebelum berkeluarga, beliau diuji dengan orang tuanya yang memilih kekafiran daripada keimanan, sampai akhirnya beliau dibakar, kan, diselamatkan Allah, lalu kemudian melanjutkan risalah dakwahnya sampailah punya keturunan. Tidak selesai sampai situ, Allah uji dengan keturunannya, ya, sehingga ada perintah untuk menyembelih, ya, anak yang dicintainya. Itu dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan penuh kesabaran. Nabi Musa itu sama, ya. Nabi Musa bahkan dari kecil, ya, dari bayi udah harus menderita, gitu, ya. Ya, ketika beliau lahir terjadi krisis, ya, di mana di mana Firaun, ya, memerintahkan, ya, tentara-tentaranya untuk merazia, ya, bayi-bayi yang baru lahir untuk dibunuh, ya, karena menurut dukun-dukun Firaun
ya, akan datang seorang anak ya dari kalangan Bani Israel yang kemudian akan menumbangkan kerajaan Firaun. Maka diperintahkan untuk merazia. Nah, dan ibunya Nabi Musa, ya Ummu Musa ini berusaha menutupi kehamilannya. Sampailah kemudian terjadi kelahiran, karena tidak ada opsi untuk menyelamatkan yang memelihara Nabi Musa, bayi yang dilahirkannya, maka dipilihlah untuk jalan kemudian menghanyutkannya ke sungai Nil. Itu pun atas dasar ilham ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Beliau meyakini bahwa itu adalah perintah Tuhan, maka ya, diabaikanlah resiko perasaan seorang ibu, dihanyutkan ya, sambil minta ya anaknya yang perempuan untuk kemudian mengamati dari kejauhan ya, di mana ujungnya. Ternyata ujungnya adalah di istana Firaun. Dari kecil tuh Nabi Musa, udah gedenya kemudian jadi pembesar Mesir, lalu kemudian berhadapan dengan tentara, lalu harus jadi pelarian, buronan. Sabar banget Nabi Musa menghadapi sampai kemudian menikah. Setelah menikah balik lagi dapat perintah ke Mesir untuk menghadapi ayah angkatnya. Ya, luar biasa. Dan ayah angkatnya memilih untuk bertahan dalam kekafiran. Bahkan ya terjadilah konflik yang luar biasa ya antara Nabi Musa dan ayah angkatnya itu Firaun. Dan kemudian Allah pisahkan keduanya ya di Laut Merah. Ya, selesai cerita Nabi Musa? Enggak ya. Ya, udah selesai ngadepin Firaun, ya, hidup dengan Bani Israel lagi bikin masalah kan. Ya, bangsa yang keras kepala. Tapi Nabi Musa terus ya tetap konsisten ya, di dalam dakwahnya. Konsisten ya di dalam membawa risalah kenabiannya, kerasulan. Demikian juga dengan Nabi Isa ya. Dari kecil ya juga sama ujiannya besar. Sampai beliau kemudian harus menghadapi itu dia pengkhianatan ya, dari anak muridnya, dan Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa. Terlebih lagi Nabi Muhammad SAW dari kecil sudah yatim, besar sedikit jadi yatim piatu ya, dikasih oleh kakeknya meninggal. Akhirnya harus hidup dengan paman yang hidupnya ya dari segi harta tidak terlalu banyak punya harta. Maka kemudian Nabi Rasulullah ya ketika kecilnya harus membantu perekonomian keluarga dengan menjadi gembala. Sampailah kemudian bisa belajar dagang ya, bawa dagangan ke negeri Syam. Lalu kemudian menikah ya dengan Sayyidah Khadijah. Setelah menikah dapat risalah ya, dapat wahyu. Mulailah perjuangan besar beliau kan. Berapalah ya kalau bicara penderitaan yang harus dihadapi ya. Kalaulah kita mau banding-bandingkan penderitaan kita kaum muslimin hari ini nggak sebanding dengan penderitaannya Rasulullah SAW. Rasulullah itu diuji dari semua sisi ya. Dari rumah tangganya beliau punya anak ya, laki-laki meninggal, kecil-kecilnya meninggal. Bahkan ketika sudah dewasa yang anak perempuannya beberapa orang mendahului Rasulullah SAW. Itu kan meninggal duluan. Istrinya tercintanya meninggal. Luar biasa ya Rasulullah. Tapi itu dihadapi ya oleh Rasulullah dengan sifat sabar. Maka karena itu kemudian sabar ini menjadi akhlak utama bagi seorang muslim. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah menggambarkan kehidupan para nabi dan para rasul dalam Al-Quran, sisi yang paling menonjol dari mereka ya, sifat yang paling menonjol adalah sifat sabarnya. Maka karena itu kemudian setiap muslim hendaknya memiliki kesabaran yang tinggi. Ya mungkin kita tidak bisa menyamai kesabaran para nabi ya tidak akan mungkin juga ya kita bisa menyamai kesabaran mereka. Ya, paling tidak kita berjuang untuk kemudian ya memiliki kesabaran yang tinggi dengan terus mengupayakan dari hari ke hari agar kemudian sifat sabar kita semakin bagus, semakin kuat. Kenapa? Karena itu adalah diperintahkan Allah di dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat yang ke-200.
Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ya, isbiru, ya, bersabarlah kalian, wasabiru, ya, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan tetaplah, ya, siap siaga dengan kesabaran itu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, ya, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat ini memerintahkan kita bersabar, ujungnya Allah perintahkan takwa. Jadi sifat sabar itu bagian dari sifat orang yang bertakwa. Ya, bisa dikatakan tidak bertakwa seseorang kalau di dalam dirinya tidak ada sifat sabar. Jadi nggak mungkin orang yang diakui oleh Allah sebagai seorang yang bertakwa, sebagai muttaqin, kalau di dalam dirinya tidak ada sifat sabar. Itu tidak mungkin. Maka kalau kita ingin disebut sebagai orang yang bertakwa oleh Allah, ya, mendapat derajat ketakwaan di sisi Allah, di mana itu akan dibalas dengan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, maka ya, mau tidak mau, ya, kita harus bisa menanamkan sifat sabar di dalam diri kita, setinggi mungkin, sekuat mungkin, sebaik mungkin. Baik sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, dan juga perintah-perintah Rasulullah, ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mudaththir, ya, ayat yang ke-7. Ya. Dalam surah Al-Mudaththir kan Allah perintahkan kita bersabar di dalam menjalankan perintah Allah. Kuatkan kesabaran itu. Ya, karena memang perintah-perintah Allah itu, ya, sebagaimana kisahnya para nabi dan para rasul, kalau nggak dengan sabar nggak akan tuntas. Ya, sholat 5 waktu. Nabi Musa dulu 50 waktu. 50 waktu Nabi Musa. Kita dikasih 5 waktu aja beratnya luar biasa rasanya, gitu kan. Kalau nggak dengan sabar nggak akan tuntas sehari 5 waktu itu sama kita. Ada aja alasan. Pagi, ya, nggak sholat subuh, ya, kenapa? Kesiangan, capek tidur. Ya, zuhur gitu kan. Nggak sholat zuhur kenapa? Jam makan siang, ya, sempit, ya, waktu istirahat jadi kerja sempit, ya, cuma sebentar doang, ya, habis makan langsung kerja lagi, nggak ada waktu sholat katanya, ya. Asar nggak sholat juga kenapa? Di perjalanan pulang dari kantor, ya, macet di jalan sehingga nggak bisa sholat, gitu, ya. Maghrib udah kecapean, ya, harus bersih beresin badan apa semuanya, ya. Tahu-tahu udah masuk waktu Isya, ya, udah lemas, udah ngorok, gitu, ya. Sehingga nggak sholat 5 waktu. Ada aja alasan. Ya, karena memang itu tadi, ya, perintah Allah itu kalau nggak dengan sabar nggak akan tuntas. Sedekah apalagi, gitu kan. Capek-capek nyari harta, ya, kemudian tiba-tiba datang perintah bayar zakat, ya. Datang perintah bersedekah, berinfak, ya. Tolong orang yang miskin, gitu kan, tolong orang yang membutuhkan. Kalau nggak dengan sabar itu nggak akan tuntas, karena manusia itu sifat asasnya kikir, ya, pelit. Pada dasarnya kita itu sifat kita kikir, nggak mau berbagi, ya. Apalagi perempuan, nggak mau berbagi, ya. Ya, semuanya sama lah, ya, laki perempuan pada dasarnya kata Allah punya sifat asasnya itu kikir. Dilawan itu bukannya gampang, ya, melawan sifat kikir itu. Kalau nggak dengan sabar nggak akan tuntas. Nah, ini yang kemudian kita harus paham. Sabar juga harus kita lakukan, ya, harus ada di dalam diri kita ketika kita menjauhi segala larangan Allah. Wah, ini lebih berat lagi, ya, larangan. Dan justru manusia kalau dilihat dari sejarahnya, ya, sejarah Nabi Adam alaihissalam, itu ujian terbesarnya. Nabi Adam itu kan diturunkan ke dalam surga bersama Sayyidah Hawa kan karena nggak bisa sabar menjalani memenuhi larangan Allah, mematuhi larangan Allah. Kan dimasukkan ke dalam surga, ya, Nabi Adam, lalu kemudian dihidupkan pasangannya, muncullah Siti Hawa. Udah perfect banget itu kan. Tinggal di tempat yang enak, ya, bersama dengan tadi, ya, wanita yang dicintai. Lalu Allah katakan, ya,
Makanlah semua yang ada di surga ini, nikmatilah. Cuman satu aja nih, satu pohon ini jangan dideketin. Cuman satu yang dilarang, yang lainnya boleh dimakan, boleh dinikmatin. Tapi lihat pada akhirnya kemudian Nabi Adam terperosok ke dalam larangan itu. Nah itulah manusia. Yang dilarang itu justru yang dicari. Yang dilarang itu ya justru yang kepikiran terus gitu ya. Nah, itulah sifat manusia. Dan itu harus baru bisa dituntaskan dengan kesabaran. Kalau nggak sabar kita ya, memenuhi larangan ya, mematuhi larangan Allah Subhanahu wa taala, terjerumus kita ke dalam dosa. Ya Allah larang kita mabuk. Ya, lihat zaman sekarang ya. Ya, ada seolah-olah menormalisasi ya perbuatan mabuk-mabukan ya, perbuatan zina ya, makan riba, udah kayak dinormalkan, udah dianggap biasa itu, orang makan riba ya. Malah kalau yang nggak makan riba aneh ya, showroom mobil ya mau dibayar cash malah nggak mau, maunya kita minjem ke bank. Ya. Ya, banyak apa namanya ya marketing mobil ini lebih tersenyum lebar ya ketika konsumen yang datang ya, mengajukan pinjaman ke bank buat beli mobilnya ya, pakai leasing ya, daripada kemudian datang bayar duit cash. Nah, itu kan menormalisasi makan riba itu ya. Nah, itulah situasi sekarang. Kalau nggak dengan kesabaran kita menjalani larangan Allah Subhanahu wa taala, terjerumus kita ke dalam dosa. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Insan yang ke-24. Nah, ya. Kemudian juga sabar ya di dalam menerima atau menghadapi ujian dari Allah ya. Ya, baik itu ujian dalam bentuk kenikmatan, ya, kekayaan, ya, keturunan, ya, wajah yang tampan, cantik, kan itu ujian semua. Ya. Sabar tuh ya menghadapi itu. Ya. Orang tampan harus sabar dideketin sama lawan jenis. Ya. Orang cantik harus sabar dikerubutin sama lawan jenis. Harus sabar. Sabar untuk tidak terjerumus ke dalam dosa kan begitu ya. Dikasih misalnya yang jelek-jelek juga sama, apalagi yang jelek-jelek. Harus sabar. Dengan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, kita harus tetap menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang disebutkan dalam surah Luqman ayat yang ke-17. Dalam menghadapi sakit ya, juga harus sabar ya. Sebagaimana kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam ya, yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-83, surah Shad ayat yang ke-42, dan juga surah Al-An'am ayat yang ke-84. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam berjuang ya, untuk bisa tetap sabar menerima penyakit yang Allah datangkan. Hari ini penyakit kita beragam ya. Ada stroke, ya, ada kalau perempuan ada kanker ya. Ya, baru-baru ini saya baru mengebumikan ya, melepas ya kepergian seorang tetangga ya, teman yang luar biasa sabar menghadapi penyakit. Dan dia berjuang untuk menggigit ya sunnah ya, Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Di tengah perjuangannya untuk melawan penyakit. Luar biasa. Ada orang yang seperti itu. Ya, kalau nggak dengan sabar itu susah. Ya. Ya, kalau dengar ceritanya itu luar biasa. Demikian juga kita harus sabar ya di dalam menghadapi perlakuan manusia yang kurang baik. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nahl ya, ayat yang ke-127, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun. Dan bersabarlah engkau Muhammad. Dulu hal ini diujikan Allah kepada Nabi Muhammad ya. Ya, dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya mereka yang mereka rencanakan. Sabar di dalam bertetangga, sabar di dalam pertemanan, ya, yang paling penting itu sabar di dalam kekeluargaan.
banyak tuh ya masalah-masalah muncul di tengah keluarga. Sabar dalam rumah tangga. Suami harus sabar menghadapi tingkah laku istri, ya. Tingkah laku anak-anak, tingkah laku mertua, tingkah laku ipar. Istri juga sama, harus sabar menghadapi tingkah laku suami, tingkah laku anak-anak, tingkah laku mertua, tingkah laku ipar. Harus sabar. Kalau nggak sabar, nggak akan tuntas kita berumah tangga. Karena perilaku manusia ini aneh-aneh kadang-kadang ya. Anak-anak kita itu kita larang, dibilangnya kita jahat. Padahal larangan kita itu buat kebaikan dia itu ya. Kita larang dia main game lebih-lebih, dibilangnya kita benci, nggak sayang. Nah, itulah perilaku manusia. Orang tua yang kita larang makan yang ini kan ada tuh ya, yang pantangan-pantangan. Kita larang dia kan supaya dia sehat gitu kan. Tapi dibilangnya kita nggak sayang sama orang tua. Begitulah manusia. Perlakuan baik yang kita berikan belum tentu baik dalam pikiran sudut pandang mereka. Suami ya kita teleponin, dibilangnya kita cemburu gitu. Padahal kita mengingetin dia. Jangan sampai terjerumus dosa, ya, dosa perzinahan. Kita tanya, abang ada di mana, ini di mana, itu kan. Tapi suami mandangnya, kamu tuh menyusahkan saya. Nah, itulah manusia, gitu kan? Itulah manusia. Istri, gitu kan, suaminya ngasih tahu yang benar itu begini, kamu jangan sampai bikin salah. Dibilangnya suami nyalahin dia, ujung-ujungnya berantem. Suami selalu salah. Nah, itulah manusia. Padahal kita mengajarin yang benar ya pada suami itu, tapi dibilang istri nyalahin dia. Nah, itulah manusia. Maka kalau tidak sabar kita menghadapi perlakuan manusia, nggak akan tuntas ya, kita di dalam pergaulan bersama dengan manusia. Demikian juga sabar menunggu ketetapan Allah. Ya. Berapa banyak orang yang tidak sabar menjalani kehidupan, ya, menunggu datangnya waktu, ya, datangnya ajal, milih mati duluan, bunuh diri. Nah, ini nggak boleh. Ya. Nggak sabar menghadapi hidup, ya, pengen segera berakhir, tapi belum juga berakhir, akhirnya mengakhiri diri sendiri, ya. Minum racun, gantung diri, ya. Lompat dari gedung. Ini tidak sabar. Maka jangan harap jadi orang mutakin kalau matinya bunuh diri. Karena bunuh diri itu gambaran kita tidak punya sifat sabar. Sementara sifat sabar itu ada sifat yang mutlak, wajib ada seorang yang mutakin. Kenapa kita harus jadi orang mutakin? Ya surga dijadikan Allah buat orang yang mutakin. Dalam surah Ali Imran kan begitu ya, ayat yang ke-30, ayat yang ke-31. Jadi ini yang kemudian kita harus pahami, kita harus perjuangkan. Dan kalau kita tidak sabar di dalam hal ini, ya, di dalam menunggu ketetapan Allah, maka yang ada adalah putus asa. Kapan ini mau berakhir ya Allah, gitu kan. Kalau itu yang muncul, nah udah mulai tuh ya, ada virus-virus putus asa. Sementara Allah katakan, wala yai'asu min rahila ilal qaumil kafirin. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya, ketika kita menganggap nggak ada lagi lah ya pertolongan dari Allah, nggak ada lagi rahmat dari Allah, padahal kita mengaku sebagai seorang mukmin, ibadah kita jalankan. Kalau udah prinsipnya kita kan nggak ada lagi rahmat Allah, nggak ada Allah akan ngasih pertolongan, nggak ada solusi lagi, nah itu udah kafir kita. Selagi kita hidup menunggu ketetapan Allah, sabar. Dan pasti akan ada solusi dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Maka jangan ambil langkah ya, pendek ya, dengan mengakhiri hidup. Ya, tungguin aja lah, nanti ujung-ujungnya sampai juga kita di akhir kehidupan ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Tur ya, ayat yang ke-48, surah Al-Balad ayat yang ke-17 dan surah Al-Hasyr ayat 1 yang ketiga ya.
Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, harus saling menguatkan satu sama lain dalam kesabaran. Karena memang kalau nggak saling menguatkan, ya kita tumbang, bisa tumbang duluan. Ya. Makanya pentingnya berkeluarga begitu, pentingnya berteman, berkawannya begitu. Keluarga saling mengingatkan supaya tetap dalam kesabaran. Teman juga sama, ya, saling menguatkan supaya tetap dalam kesabaran. Demikian sahabat Dream, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.